Shalom, semangat Pak. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan pada jam ibadah malam hari ini. Dan tak lupa kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah virtual, baik yang sedang berada di rumah masing-masing pun yang berada di tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Mohon waktu kita sejenak untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu yang akan kita lalui ke depan. Poin 20 dalam warta jemaat, segenap warga jemaat mengucapkan selamat kepada rombongan wisata rohani dari Persekutuan Wanita GKI Solafide Nabire Papua Tengah yang sudah 2 kali berjumpa dengan jemaat di Jemaat Rantepao, dan rencana esok hari rombongan akan kembali ke tempat mereka di kota Papua di Nabire. Tuhan memberkati perjalanan rombongan tiba dengan selamat sejahtera di Papua Nabire. Poin 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Balvina Patoding, adik dari Bapak LP Lambertus atau adik ipar dari Ibu Diaken Minawati Lambertus dari anggota jemaat Rantepao kelompok 3. Jenazah almarhumah sekarang berada di rumah kediaman di Malang. Segenap majelis gereja, warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 22 pada warta jemaat, penyampaian rangkaian acara pemakaman almarhumah Gina Renggo atau orang tua dari Ibu Penatua Rina Siampa, mertua dari Bapak Diaken Inyoman Wenten, dan orang tua dari Bapak Lenti Parubak Siampa atau mertua Ibu Veronica Ambak Linggi, anggota kelompok pelayanan 3, yang saat ini jenazah berada di kampung halaman di Batu Piak. Jemaat Rantepao akan melayani pada hari Jumat 7 Juli 23 pukul 17 atau jam 5 sore. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Poin 23, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pada pukul 6, pukul 9, pukul 16, dan pukul 18.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan bagi setiap warga jemaat untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan sakramen kudus ini. Poin 24, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pada tahap pertama kita boleh melihat dalam warta jemaat dan laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Bapak Ibu juga boleh melihatnya di dalam warta jemaat. Poin 26, kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao menerima siswa baru
tahun ajaran 2023-2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin mendaftarkan anak atau cucu, disilahkan menghubungi kantor gereja Jemaat Rantepau, bahkan boleh langsung di sekolah Talitakum. Ada tambahan warta yang pertama, rangkaian acara pemakaman almarhum Bapak Eli Pamalingan Sarung Allah, anggota kelompok 3, dimulai pada Sabtu 17 Juni 23 sampai Jumat 30 Juli 23 di kampung halaman di Ketek Kesu, dan ibadah penghiburan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 23 pada pukul 17 atau jam 5 sore akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan duka yang mendalam. Yang kedua, jika ada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, disilahkan ke kantor Gereja Jemaat Rantepau. Demikian penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ada sukacita? Haleluya. Bapak, Ibu, saudari, saudara kekasih Allah, keluarga Allah yang senantiasa dikasihi Tuhan, segala puji dan hormat kita patut persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, sumber berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita berkata seperti pemazmur, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dalam ibadah Minggu Trinitas ini, kita akan dijiwai tema Allah menjamin kehidupan orang percaya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan dan berkata, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlasan katalah, musik dan tarian, semua makhluk
puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sidang jemaat Tuhan, dalam hati yang menyembah dan dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, di hadapan Allah kita tunduk, dan mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengatakan dalam hati masing-masing, ya Allah, Engkau menjamin kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu sendiri. Namun dalam hidup ini, kami sering khawatir dan meragukan kuasa Tuhan, dan justru lebih mengendalikan diri kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Mati kalemi upuang. Mati kalemi obuang, lempan tu salah.
seroimo, seroimo oba. Lami baseina oba, Uma seropinda, Lami pasule oba, Tuka paranduanku oba, pagari, pagari, pagari mo oba, oba, seroy mo, seroy mo, seroy mo oba. Sidang jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di jalanmu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Ayat terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, adalah harta yang tak terhitung yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus yang ku kagumi. Sambutlah hidupmu dalam Tuhan, dan teguhkanlah langkahmu dengan firman ini sebagai petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dan kita akan membacanya secara berbalasan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 17.
Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 17. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Amin. Kita menyambutnya dan kita menyanyi dari Mazmur 86. Kita siapkan hati kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memohon pimpinan Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ajaib kasih-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus menghampiri hidup kami, menyelamatkan kami dalam seluruh keadaan, dalam seluruh situasi. Bahkan kami percaya kasih-Mu yang ajaib itu memimpin kami sepanjang masa
Kepadamulah kami menyembah dan terus menantikan kekuatan pertolongan Tuhan oleh kuasa firman-Mu yang memberi hidup. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Tapi tolonglah kami ya Tuhan dengan hikmat surgawi dalam mendengar dan memahami firman-Mu, supaya kami dibangkitkan, kami tumbuh dan dituntun oleh kekuatan firman-Mu. Beri hikmat kepada kami untuk mendengar dengan baik. Kasih-Mu melingkupi kami untuk menghantar hidup kami dalam kuasa firman-Mu, sehingga hari ini, di hadapan Allah dalam perhimpunan ini, bahkan dalam keseharian kami bersama dengan seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing, kami mengalami kuasa firman Allah yang memberi hidup. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu ya Allah. Kami boleh berbahagia bersama dari firman yang kami dengar, kami pahami, dan di dalamnya kami hidup untuk Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah. Kami sedia mendengar firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat itu Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia,
sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kita yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan berita Injil dari Matius 10 ayat 16 sampai 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja,
sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Sabda Tuhan bagi kita. Kure sumanga puang. Puji Tuhan, Shalom. Oh, begitu ya. Itu penggalan kalimat yang mungkin menjadi salah satu kalimat bagi setiap orang sebagai kalimat akhir setelah
memperhatikan demo undang-undang Omnibus Law dan mendengar penjelasan Menkes, Menteri Kesehatan, yang tersebar di YouTube. Yaitu satu masalah atau satu tantangan yang sedang digumuli bangsa kita. Nah, mari saudara-saudara, kita merenungkan hidup bersama di hadapan Tuhan hari ini lewat bacaan dari sebagai bahan perenungan utama kita Matius 10 ayat 16 sampai 33. Di pasal 10 ini, saudara-saudara, adalah pengajaran Tuhan Yesus yang kedua setelah khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Dan saudara-saudara, banyak orang digugah, dibangkitkan, dan diberi inspirasi dari pengajaran Tuhan Yesus. Ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus mengutus 12 murid-murid dalam memulai misi, mengambil bahagian dalam misi Allah. Ayat 5 sampai 42 mengajarkan tentang mereka bagaimana melanjutkan misinya, misi Yesus. Dan pada perikop ini, saudara-saudara, ayat 16 sampai 33, di sini Tuhan Yesus menggambarkan pengutusan murid-muridnya yang masuk dalam sebuah situasi seperti domba di tengah serigala. Bahwa mereka akan berhadapan dengan situasi yang mengancam, yang tidak nyaman. Ada penolakan, ada aniaya yang bisa muncul di tengah perjalanan mereka. Sebagaimana yang sudah dialami oleh Yesus sendiri dalam beberapa kejadian dari kelompok Farisi dan kelompok Yahudi. Karena itulah saudara-saudara, bahwa pengutusan ini mereka perlu waspada, mereka perlu bijak, yang digambarkan dengan merpati, dan dalam taktis yang tepat serta sikap yang benar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tiga langkah ini, waspada, bijak dalam dan taktis serta sikap benar bergantung kepada Allah, perlu disadari dan diperhatikan oleh para murid dalam misi yang penting ini dan dalam situasi yang tidak nyaman, bahkan mengancam nyawa mereka. Waspada terhadap berbagai kelicikan, jerat, yang dapat ditemui di mana-mana dalam perjalanan pemberitaan mereka. Dan itu menghambat, itu menjebak. Yang kedua, tentang sikap yang benar dengan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah adalah sumber kekuatan dan kejernihan hati untuk dapat melihat kehadiran Tuhan di saat tenang, di saat susah,
di saat terjepit, bahwa Allah adalah sumber pertolongan dengan hikmat Allah, dengan cara Allah yang kadangkala sulit ditemukan secara cepat dalam hidup kita. Contoh hal misalnya soal ketika diperhadapkan pada Mahkamah Agama. Kita mengenal bersama saudara-saudara bahwa ke-12 murid itu bukanlah orang yang terhormat dan terpelajar. Rasa minder bisa ada dan menguasai mereka. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa Roh yang akan memberi kemampuan dan pengetahuan pada saat itu juga tentang apa yang akan kamu katakan untuk memberi pembelaan. Sehingga Tuhan menjadi sumber ketergantungan penuh untuk melewati situasi seperti domba di tengah serigala menuju kemenangan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah taktis yang tulus dan cerdik yang akan memampukan mereka dengan kokoh, dengan semangat, dengan terampil, dengan lihai. Mungkin bisa kita sebutkan sebagai sebuah energi baru bagi mereka yang makin meneguhkan harapan. Dapat terjadi dalam bentuk-bentuk suatu pola pengaturan yang baik, yang terbuka dan terukur. Saya kira jemaat-jemaat sekarang ini, pendekatan-pendekatan ini terus dibangun, tertib administrasi, tertib keuangan, dan seterusnya. Sebagai satu bahagian langkah di tengah panggilan misi di dalam Kristus. Kesetiaan dalam ikatan roh yang sama untuk terus memberitakan Injil dalam kata dan perbuatan menghantar mereka menunjukkan kekuatan Allah dan kasih Allah yang terpancar dalam perhatian, dalam pandangan banyak orang. Karena itu memang Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi satu kelemahan besar bagi kita. Sebagai satu persekutuan gereja, sebagai satu persekutuan jemaat, sebagai salah seorang murid Tuhan. Ketika dalam banyak hal, kata dan tindakan semakin jauh jaraknya, semakin terpisah. Nah, kau tahu, sengak tu di pokada, nah sengak tu di pogau. Itu satu tantangan yang berat. Saudara-saudara, di satu sisi, dalam kenyataan-kenyataan yang ada, atau kejadian yang terjadi, tentang berbagai perlawanan, penganiayaan, dan hambatan, namun pada sisi yang lain oleh kehadiran Allah, ini harapan. Di dalamnya ada janji yang sedang dipenuhi Allah dari misinya yang akan menggerakkan hati, menggerakkan hidup setiap orang di dalamnya, di mana Tuhan terus hadir. Kalau dikatakan kita akan diberi oleh kemampuan oleh Roh untuk menjawab pada saat itu,
Bagaimana kita mau menyelami? Kita tarik satu kenyataan yang dihadapi oleh Hagar. Dalam keputusasaan. Sebagai seorang ibu tidak sanggup untuk melihat anaknya Ismail harus mati karena persoalan air di tengah padang gurun. Mengambil jarak supaya jerit atau derita bagaimana anak itu mati tidak akan terlihat baginya. Dalam situasi yang darurat itu saudara-saudara, bahwa kemudian tangis anak itu didengar Allah. Dan Tuhan turun menyampaikan penyelamatan dan jalan selamat bagi mereka di padang gurun. Banyak hal saudara-saudara bahwa kehidupan kita yang mungkin kita merasa nyaman, tapi tiba-tiba kita dapat menghadapi ketegangan-ketegangan, kesulitan-kesulitan. Apalagi terkait dengan persoalan iman bagi kita masing-masing. Kalau di Toraja mungkin kita merasa nyaman saja. Mau bikin apa, acara apa, terkait dengan rencana, pelayanan, kesaksian, dan sebagainya. Tidak ada tantangan dari luar. Tantangannya bisa datang dari dalam. Tapi di tempat-tempat lain bagaimana kesulitan. Kita sedang menyaksikan orang mau ibadah dilarang, dibubarkan. Mau bangun gereja, mereka punya uang sendiri, tanahnya sudah dibeli. Perencanaannya pun oleh mereka sendiri. Tapi izin tidak diberi-beri. Itu tantangan, itu hambatan. Itu persoalan-persoalan. Namun saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, bahwa dalam situasi yang mungkin kita sebut rumit, amat rumit, pikiran kita sulit menjangkau, bahkan kita bisa terpancing untuk kesal, untuk marah. Saudara-saudara, Tuhan tetap memberi perhatian untuk itu. Dalam cara Tuhan. Dan akan bertindak dalam cara Tuhan. Sehingga kembali pentingnya bagi kita adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam ketulusan dan kecerdikan hidup melayani Tuhan. Sekalipun bahwa fakta tidak pernah berhenti dari segala ancaman di tengah-tengah hidup beriman kita. Memang bahwa ya para murid punya tantangan yang hanya bisa dihadapi dengan mengandalkan Tuhan dalam siasat yang benar dan tepat. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ini ungkapan Tuhan Yesus ini sering kita ucapkan atau perdengarkan. Berhadapan dengan situasi-situasi, saudara-saudara, kecerdikan yang tidak tulus dalam beriman kepada Allah bisa menjadi sebuah kelicikan dan kejahatan. Dan akan gagal setia karena takut pada lawan-lawan yang terus mengancam. Karena itu Tuhan Yesus memberi 3 alasan penting untuk tidak takut terhadap tindak kekerasan dalam ayat yang ke-26 sampai 31. Pertama, bahwa melihat kehinaan yang dialami atau penderitaan yang terjadi dalam pengutusan Yesus pada waktunya akan dibalikkan sehingga kejahatan lawan akan terbongkar dan kebenaran Injil akan terungkap. Siapa yang benar dan mana yang salah. Kita bisa berdebat, kita bisa membela diri, kita bisa menuduh siapapun. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah
kehidupan kita bersama. Tapi pada waktunya bahwa kebenaran itu akan terungkap dan kebohongan itu akan terbongkar. Siapa yang kafir ketika orang menuduh kafir? Kita tunggu letak kekafiran dan melihat kekafiran itu di hadapan Allah seperti apa. Sebab misi Allah dalam beriman kepada Kristus bagi kita saudara-saudara telah membawa kita dalam sukacita hidup. Untuk melihat setiap waktu, untuk mengalami setiap keadaan. Bahwa kasih Allah yang besar itu terus bekerja di dalamnya. Sehingga semangat kita, harapan kita tetap hidup. Dan melihat dan merasakan kekuatan kasih Allah yang penuh di dalam Kristus. Bekerja. Memberi kesabaran, memberi ketekunan, memberi ketulusan. Bahkan membangun kreativitas hidup bersama. Sebagai sebuah kehidupan yang dikehendaki Allah. Jadi saudara-saudara, hambatan, penderitaan oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan beberapa, ya saya terakhir-terakhir ini, saya juga sering nonton YouTube. Beberapa plesetan-plesetan terhadap Injil Yesus Kristus. Tapi kemudian kebenaran Alkitab sedang dipenuhi. Bahwa ada juga orang memberitakan Injil sekalipun hatinya lain. Tujuannya lain. Tetapi Injil terus diperdengarkan. Yang akan mengubah. Sebab janji Allah adalah membawa kita kepada hidup kemenangan di dalam Tuhan. Dengan damai dan cinta kasih-Nya. Yang akan memperbaiki segala permusuhan. Bahkan akhirnya saudara-saudara bahwa kemudian kekuatan dosa yang menghancurkan hidup kita pun dipaku dengan erat dan diikat dengan kuat pada salib Kristus. Yang olehnya hidup kita saudara-saudara pun mengalami jamahan itu atas kekuatan dosa. Terus melawan dosa dan membangun hidup untuk bergantung kepada Allah. Hal yang kedua saudara-saudara tentang kebinasaan yang seutuhnya ada di tangan Allah. Biasa kadangkala juga bayo-bayor di Tirolan, malilin, komi bombo bejo belana takut. Ketakutan-ketakutan dalam berbagai tindak kekerasan, penganiayaan. Bukan bergantung pada manusia. Pada akhirnya. Bukan di tangan manusia yang berkuasa membunuh tubuh. Tapi pada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Dibunuh demi Yesus dalam pemberitaan Injil bukan akhir cerita dari misi Allah. Yang terus bergerak dan menggerakkan kehidupan yang baru. Malah saudara-saudara kemudian kita melihat kekuatan cerita dalam kesulitan-kesulitan itu akan muncul. Baik yang enak kita alami maupun yang susah kita hadapi. Ada tangan Allah yang menjadi Bapa bagi kita semua. Dialah yang memberi perhatian
Dan sangat peduli sampai pada burung kecil yang nilainya tidak seberapa, tetapi menjadi terhormat dan menjadi binatang yang suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Bahkan rambut yang terhitung dalam sepengetahuan Tuhan. Sesuatu bahagian yang gampang rontok pada diri kita, terus dalam perhatian dan pengetahuan Allah. Sehingga saudara-saudara, hidup yang rumit, hidup yang sulit, saudara-saudara lihatlah bahwa di sana ada kekuatan Allah yang dapat menjamin, yang memberi peluang bahwa masa depan, apalagi anak-anak muda, dalam tangan Tuhan akan penuh harapan bahwa Allah terus menuntun dan membawa kita pada kemenangan. Allah yang menjamin setiap pemberitaan, saudara-saudara, dalam pengutusan murid-muridnya. Kehadiran melalui Roh Kudus yang memperlengkapi pada setiap keperluan untuk pembelaan dan untuk kesaksian pemberitaan. Tuhan yang menyempurnakan setiap peran, setiap orang, dan menggerakkan setiap langkah yang penuh daya dan semangat pelayanan bagi Allah. Yang penuh daya dan semangat memperdamaikan setiap permusuhan. Yang penuh daya dan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan. Sebab saudara-saudara, berita yang disampaikan adalah Injil Kristus, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kepada semua orang percaya, kepada semua, diarahkan kepada semua manusia. Sebab berita yang disampaikan adalah kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kekuatan kematiannya memberi penghukuman atas dosa, atas kuasanya, dan kebangkitannya sebagai petunjuk kemuliaan. Menjadi pertunjukan kemuliaan dari Allah atas hidup mengikut Yesus. Memang kemudian akan berbeda, saudara-saudara, kita mengukur, merasakan bagaimana jalan hidup bersama Yesus dengan jalan hidup dalam tujuan-tujuan yang lain. Kita akan dituntun dalam kekuatan Injil yang mengubah hidup kita dengan hati yang baru, hati yang dikaruniakan Allah. Kalau aniaya tetap terjadi, tapi kuasa Allah itu terus aktif dan produktif dalam ketulusan hati, dalam kecerdikan para murid, memasuki setiap kota dan tempat yang dituju. Kita pun hari ini menghadapi tantangan bahkan ancaman yang terus terjadi. Bukan rahasia lagi bagi kita semua. Kekerasan, penganiayaan. Saudara-saudara, terkait dengan demo yang saya sebutkan tadi, dan saudara-saudara, sebenarnya setiap demo akan terjadi tekanan dan berbagai intimidasi lainnya, seperti yang dilakukan sebagian kelompok atau organisasi kesehatan dalam melawan rencana pengesahan pembuatan undang-undang kesehatan dan undang-undang Omnibus Law. Selalu ada kepentingan. Syarat kepentingan. Kepentingan pendemo, kepentingan sponsor, kepentingan pemerintah pun di sana, dan termasuk kepentingan rakyat. Dan saudara-saudara, sebenarnya ketika kepentingan utamanya adalah untuk rakyat, maka semua pasti bisa mengambil kontribusi masing-masing dalam perannya. Yang soal, jika narasinya untuk rakyat tetapi goalnya untuk pribadi, untuk kelompok, untuk korporasi sebagai pemilik modal,
sehingga tulusnya hilang. Dan cerdiknya makin liar menjadi kelicikan. Kita jadi ingat, saudara-saudara, saya jadi ingat bagaimana seorang hamba Tuhan, Dr. Terawan pada waktu itu. Dalam capaian prestasi pelayanan kesehatan yang ia lakukan, kemudian izin praktek harus dicabut dan dirinya sebagai anggota ID harus dihentikan dan seterusnya. Kita perlu percaya, saudara-saudara, bahwa kita bernilai lebih daripada burung pipit di hadapan Allah. Untuk terus bangkit. Dan bangkit sebab Kristus sudah bangkit. Dan akan kembali lagi. Kita mempersiapkan penyambutan kedatangannya. Kita menjalani hidup untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Sekalipun bahwa di sana, di sini, kita berhadapan dengan berbagai persoalan dan tantangan. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang jangkauan kasih-Nya tak terbatas, menyertai saudara dan saya di setiap tempat, di setiap situasi. Sehingga kita percaya, saudara-saudara, bahwa kasih Kristus yang ajaib itu akan memelihara dan memberi pertolongan pada waktunya. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa pengajaran Yesus sesungguhnya terus membentuk sikap hidup yang kokoh, terus membangun keberanian hidup, dan terpelihara dalam cinta damai bersama. Sebab di dalamnya itu, saudara-saudara, kehormatan hidup dari Allah diproklamirkan. Yang terus dibangun dan diukur dengan tekad hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kala memang saudara-saudara bahwa kemudian kita terjebak melihat kehormatan hidup kita pada kedudukan, pada harta, pada berbagai hal yang melekat pada diri kita. Lalu tidak sadar bahwa semuanya itu adalah bagian karunia. Lalu lupa bahwa kemudian hidup yang kita alami sedang mempersiapkan diri menyambut Tuhan pada waktunya ketika Ia akan kembali. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, bagaimana pemberitaan Injil. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, bagaimana perjalanan pergerakan gereja mula-mula dalam keseharian mereka. Mari kita memperhatikan perjalanan hidup kita yang tentu pasang surut dalam satu jaminan kasih Allah. Oleh karena kekuatan kematian dan kebangkitan Kristus. Perlakuan orang-orang yang memberitakan Injil telah menunjukkan kekuatan kasih Allah yang mengubah hidup kita. Saya kira menjadi bahagian renungan penting bagi kita, saudara-saudara, bagaimana Toraja ini terbangun, tumbuh dalam kekuatan pemberitaan Injil. Walaupun kadangkala kita mulai lupa bagaimana kasih Allah menyorot daerah ini dan diperbaharui dari masa ke masa. Kita tidak akan lupa juga, saudara-saudara, bagaimana ketekunan-ketekunan para hamba-hamba Tuhan yang terus berani bersaksi tentang kekuatan dan kuasa kasih Allah di dalam Kristus hingga saat ini. Mereka teraniaya, tapi terus bertekun dan bertahan. Sebab sebagaimana firman Tuhan bahwa siapa yang bertahan sampai akhir,
akan menerima kemenangan. Tantangan terberat bagi kita saudara-saudara untuk menghadap tahun 2024 ini, saya kira satu renungan dalam pola hidup yang kadang menjebak kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk waspada supaya kekuatan iblis tidak menjerat kita. Perhatikanlah saudara-saudara jalan dan sikap Yesus yang mengajar langkah setia. Dalam kata yang sejajar dengan tindakan, walaupun ada ancaman dan aniaya. Membangun hidup setia adalah membawa pembuktian pengalaman hidup dalam pertolongan Tuhan. Apa yang tersembunyi akan terbuka, dan apa yang disembunyikan akan terbongkar. Tuduhan bisa macam-macam, dan kita terus mendengarnya. Tekanan pun bisa menjadi di mana-mana, dalam berbagai bentuk. Namun ketahuilah bahwa pada akhirnya kebenaran sejati terungkap saat Tuhan datang, menyatakan kekuatan kasih-Nya yang besar. Percayalah saudara-saudara, bahwa Yesus pasti akan kembali. Bahwa pengadilannya akan adil dan benar. Saudara-saudara, pengharapan inilah yang terus menggerakkan kita menyambut kedatangan Tuhan untuk memberi kekuatan saat sulit, saat susah, mengubah hati dari keterpurukan sikap kepada kebaikan kasih-Nya dalam kelakuan hidup yang baru. Terus semangat dalam menata pelayanan hidup, baik pribadi maupun bersama-sama. Kekerasan hati akan menjadi lembut dalam berita yang disampaikan. Dan melihat kemuliaan Allah dan kehormatan hidup hanya dalam Tuhan. Bisa jadi saudara-saudara bahwa kemudian hati para pendiri judi akan mundur pelan-pelan dan sadar. Pelaku kejahatan akan berbalik sebagai tanda tobat. Sebab ia sungguh kembali menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, percayalah. Lihatlah dan percaya pada Yesus yang memanggil saudara dan mengutus saudara dan saya saat ini. Dengan segala kelengkapan karunia-Nya pada diri masing-masing untuk menuntaskan kemenangan hidup di dalam Tuhan. Allah menjamin kehidupan orang percaya. Menjadi tema firman hari ini bagi kita. Tuhan dimuliakan, percayalah saudara. Amin. Puji Tuhan. Sejenak kita teduhkan hati, melihat hidup kita kepada Tuhan, merasakan kekuatan firman-Nya, yang akan memperlengkapi kita dalam segala kebaikan, dalam segala ketekunan, dalam segala kesabaran, dalam semangat yang berkobar-kobar memberitakan Injil dalam perkataan dan dalam perbuatan hidup. Roh Kuduslah yang akan memperlengkapi saudara dan saya terus berjalan bersama Tuhan.
Kita bersama-sama berdoa kepada Allah seiring dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikrar iman kita ucapkan kepada Tuhan. Dalam kesehatian bersama, dalam persekutuan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi dan di sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita dituntun dalam firman-Nya yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan 13. Sambil pundi dijalankan, dan di depan kita juga ada kotak persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau. Kita melakukan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan
sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan bersehati berdoa dan beberapa pokok doa kita angkat bersama. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan di rumah. Ada Ibu Penatua Juniati Bendaso, Bapak D. Oni Lolinggi di Malaysia, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Ibu Kala Hussein Pirade, Bapak Hosea sampai Karaing dalam pemulihan, Ibu Marta Bendon dalam pemulihan, Ibu Diaken Eni Krismiatun Rantelino, Opa Dea, orang tua dari Ibu Penatua Veronica, Bapak Domingus,
Bapak Domingus Suka dalam pemulihan, Bapak Bambang Membalik dalam pemulihan, Bapak Jimmy Tirayo di rumah, Bapak Eliasar, Bapak Esron Sumbung di Rumah Sakit Ibnu Sina, Bapak Diaken Lobo S, Bapak Duma Pelalo di Rumah Sakit Laki Padada, Ibu Maria S. Pakonglean di Rumah Sakit Elim, dan kita juga berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, yang tidak sanggup lagi untuk datang di gereja beribadah. Ada beberapa orang tua kita dalam warta jemaat. Ada Ibu Dina Bontong, ada Nenek Pedi, Ibu Maria S. Oh ya sudah, Bapak JK Perantian, Ibu Ludina Kombong, Oma Parung. Kita bersyukur untuk anugerah pertambahan usia kepada beberapa saudara-saudara kita dalam sepekan ini. Dalam warta jemaat ada 51 orang, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam sepekan ini beberapa saudara-saudara diperkenankan untuk menghayati hidupnya atas karunia pertambahan usia yang diberikan Allah. Kita berdoa untuk segala usaha pekerjaan seluruh anggota jemaat, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Semoga Tuhan buka jalan. Kita berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan dan pergaulan, serta dalam pendidikan dan perjuangan mereka. Kita berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan di tengah jemaat bersama dengan seluruh OIG. Kita berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kita berdoa untuk pemerintah, TNI dan Polri, para medis, para penegak hukum, guru, buruh, petani, dan seluruh wakil rakyat. Kita berdoa untuk keluarga yang berduka cita pada saat ini, keluarga almarhum Balvina Petoding, ipar dari Ibu Diaken Binawati Lembordus, dari keluarga almarhum Gina Renggo, orang tua dari Ibu Penatua Rina Siampa, dan Diaken I Nyoman. Berikut Bapak Lenti Perubak, Veronica Ambolinggi, maksudnya orang tua dari mereka-mereka ini ya. Kita berdoa untuk perjamuan kudus minggu depan pada tanggal 2, sebentar saya akan bacakan pengantarnya. Satu lagi yang tidak sempat di-cover dalam warta tadi, duka yang dialami Bapak Tito di kelompok 3 atas meninggalnya orang tua di Makassar hari ini ya. Oh, di Rantepao. Semoga seluruh keluarga dihiburkan. Kita doakan Pesparawi Nasional kelima sekolah minggu tanggal 27 Juni sampai 1 Juli di Pantan. Semoga anak-anak kita semangat dan berjalan baik acara ini. Kita berdoa untuk rombongan wisata rohani Persekutuan Wanita GKI Solafide Nabire, Papua Tengah. Semoga mereka senang menikmati daerah Toraja dan menikmati anugerah Tuhan dalam perjumpaan bersama. Dan seluruh hidup kita, mari saudara-saudara, segala keberadaan kita letakkan kepada Tuhan dalam hati yang terus mengandalkan Allah.
Sambil mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus minggu depan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah. Lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena itu, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan, dan hati kami terangkat kepadamu. Kami membawa hidup kami kepadamu dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Tak satupun keadaan kami yang luput dari perhatian-Mu. Karena itu Bapa di sorga, sempurnakanlah firman-Mu bagi kami. Tempatkanlah firman-Mu menjadi sumber harapan dan kekuatan kami. Nyatakanlah kuasa firman-Mu mengarahkan kami, menggerakkan kami. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam merencanakan hidup, bahkan mengalami hidup bersama dengan siapapun. Hari ini kami mendengarkan berita daripada-Mu, bahwa Engkaulah yang menjamin kehidupan orang percaya. Kami menyambut firman-Mu dan kami akan pulang dengan harapan dan iman kepada-Mu. Tuhan, tuntun hidup kami hari demi hari.
Kami diberi karunia dan kemampuan dengan segala anugerah-Mu menjadi bijak dan menjadi cerdik untuk menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup kami, dalam tutur dan perbuatan kami. Sehingga kami semua, ya Allah, apapun keadaannya, situasi bagaimanapun terus kami hadapi, kami percaya bahwa pemberitaan firman-Mu akan mengubahkan hati setiap orang dan mengokohkan kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Terpuji Engkau, ya Allah. Firman-Mu lah yang terus membangkitkan hidup kami, berharap dan berserah kepada-Mu, bahwa Engkau hadir dan dengan dalam kuasa Tuhan, Engkau menyatakan kehadiran-Mu dalam berbagai cara, dalam cara Tuhan, supaya kami terus makin teguh dan disanggupkan menyaksikan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Harapan inilah juga, ya Tuhan, yang membuat kesehatian menyembah Engkau hari ini, untuk membawa segala doa dan permohonan kami kepada-Mu, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, baik di rumah sakit, menjalani pemulihan dengan penuh harapan dari Tuhan, bahwa mereka akan sembuh dalam tangan-Mu. Teguhkan iman mereka, berkatilah perawatan yang boleh dijalani. Dalam kerinduan pun kami nyatakan kepada-Mu, kepada orang tua kami yang lanjut usia, yang tidak sanggup lagi melangkahkan kaki memasuki rumah-Mu di sini. Tuhan, Engkau lawat mereka. Sentuh hati mereka melihat hidupnya sejauh ini Tuhan menghantarnya. Dan dalam keteguhan iman, menyaksikan kebaikan Allah yang terjadi bagi seluruh anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anak mereka. Mendoakan dan memohonkan berkat kepada-Mu bagi seluruh anak cucu. Hidupkanlah, ya Allah, cinta kasih-Mu bersama dengan anak-anak cucunya. Kami berdoa, ya Tuhan, dan meletakkan kepada-Mu akan duka yang dialami beberapa keluarga kekasih kami, merasakan kehilangan, bergumul dalam duka. Tuhan, hiburkan, Engkau menganugerahkan kesehatan seluruh rumpun keluarga untuk saling topang menopang. Dengarkanlah doa mereka. Kami berdoa bahwa jalan penghiburan dan kekuatan Engkau beri lewat pelayanan-pelayanan, lewat cinta kasih bersama. Tuhan yang akan menyanggupkan mereka dan menolong mereka, memakamkan setiap orang-orang terkasih kami pada waktunya dengan baik. Kami bawa segala usaha, pekerjaan dan hidup umat-Mu di tengah jemaat di sini. Kami sekalian yang datang kepada-Mu. Tuhan berkati dan memberi kemampuan bekerja, bertanggung jawab, mengatur segala usaha, diberi kemampuan menghadapi berbagai tantangan,
Bahkan semuanya dalam tangan-Mu Engkau menunjukkan berkat-Mu, ya Allah. Tuhan, buka jalan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, beri kesabaran dalam menantikannya, bahwa pada waktunya Engkau menunjukkan jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan dan perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Engkau pun menuntunnya dalam pergaulan dan menghantarnya dengan penuh harapan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang akan merancangkan masa depan bagi seluruh anak-anak kami. Sehingga dengan semangat, sehingga dengan tekun, terus berjuang melihat janji-Mu yang Engkau sediakan di masa depan mereka. Kami bawa kepadamu ya Tuhan seluruh rencana pelayanan sepekan di tengah jemaat di sini. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG. Kami boleh semua melakukan pelayanan ini, memuliakan Tuhan. Berkati seluruh anggota jemaat sebagai satu persekutuan dalam kesehatian memuliakan Engkau, lewat pelayanan-pelayanan yang terus terbangun, yang membawa hidup kami mempersembahkan diri kepadamu. Kami letakkan kepadamu ya Tuhan dengan penuh harapan akan pembangunan gedung pelayanan saat ini. Engkaulah yang terus membuka jalan dan membangkitkan sukacita umat-Mu mengambil bahagian sebagai kesempatan yang Tuhan beri. Dan akan berkarunia untuk turut membangun gedung pelayanan ini. Kami berdoa untuk para tukang yang bekerja setiap hari. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan melindungi dari berbagai celaka dan bahaya. Bahwa ini pun menjadi bahagian karunia-Mu yang terus bekerja dalam pembangunan ini. Kami menyaksikan kebaikan dan perlindungan Allah menyertai mereka. Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur menyambut saudara-saudara kami rombongan wisata rohani dari Persekutuan Wanita Solafide Nabire, Papua Tengah. Engkau telah menghantar mereka dengan penuh selamat sampai di tengah-tengah jemaat di sini. Tuhan memberkati perjumpaan penuh persaudaraan. Tuhan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan, untuk saling melengkapi dan menyemangati dalam pelayanan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah kami, para penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, para wakil rakyat, para medis, para guru, para buruh dan petani, para nelayan. Inilah peran di tengah bangsa karunia-Mu ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, supaya kedamaian, keamanan, kasih persaudaraan sebagai satu bangsa terus mewarnai hati setiap masyarakat bangsa ini. Dan oleh seluruh aparat memerankan diri mengayomi untuk kepentingan bersama, untuk masa depan bangsa dan negara kami. Ajaib kasih-Mu ya Allah, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu.
Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu yang Engkau utus menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, pegang tangan kami. Dan tuntun kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya, bersama Tuhan kami tetap hidup. Kami terus menyaksikan kebaikan dan kuasa-Mu yang besar di dalam Kristus. Engkaulah Allah yang menjamin kehidupan orang percaya. Ini kami Tuhan, anak-Kamu. Ini doa kami bersama. Ini hidup kami yang kami persembahkan kepadamu. Sahutilah dan dengarkan doa kami, Bapa. Sempurnakan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini kami bawa dengan penuh iman dan pengharapan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita bangkit berdiri. Kita akan selalu berkata, aku percaya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan padanya dan akan selalu setia memegang janjinya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saudara-saudara, dalam hati yang percaya untuk seluruh janji Allah kepadamu, pulanglah dan pergilah dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menjamin
kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah bagi kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menyebarkan kasih Allah dan selama seminggu ke depan kita akan melakukan segala aktivitas kita mohon tuntunan Tuhan dengan ucapan syukur karena Dia telah menjamin kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berenjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berenjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mengucap syukurlah kepadanya. Demikianlah ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berenjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kuat.